Probabilitas dan statistika pertemuan 13, topik ke-12, regresi linear sederhana. Sebelum kita mulai perkuliahan, kita seperti biasa quote dulu. Prediksi dari orang dewasa, masa depan Anda akan luar biasa. Anda akan mengejutkan diri sendiri dengan kemampuan Anda dan hal-hal luar biasa yang terus Anda lakukan. Temukan orang yang mencintai dan percaya pada Anda. Akan ada banyak dari mereka. Demikian quote dari Hillary Clinton, seorang politikus dari Amerika Serikat. Ya. Kita review capaian mata kuliah kita. Ini adalah capaian yang terakhir. Ya. Yang pertama sudah kita selesaikan, statistika data. Kedua, teori peluang. 3, peluang bersyarat. 4, counting teknik. Kelima, peubah acak. Kita lanjut ke UTS setelah itu. Ya. Kemudian bivariat, 2 pertemuan, bivariat diskrit dan bivariat kontinu. Capaian mata kuliah ke-7, distribusi khusus peubah acak, diskrit. 8, distribusi khusus peubah acak kontinu, dan minggu lalu yang capaian mata kuliah ke-9 yaitu central limit theorem. Nah, kita tutup probabilitas dan statistika dengan capaian mata kuliah yang ke-10, regresi linear sederhana. Ya. Minggu depan kita akan kuis tertulis persiapan untuk UAS. UAS itu bobotnya 35% sama dengan UTS. Oke. Kemudian kuis dan tugas 30%. Kuis kelima itu hari ini dikumpul. Dan kuis ke-6 tadi saya udah share di grup kuis terakhir terkait dengan capaian mata kuliah yang ke-10 ini di regresi linear sederhana di bab 11 dari referensi kita Walpole. Ya. Tolong diperhatikan minggu depan adalah terakhir perjumpaan kita di minggu ke-14. Ya. Jadi kuisnya kita ambil dari Ronald Walpole, chapter tugasnya di chapter ke-11. Baik. Kita mulai dari learning objective, ya. Learning objective dari regresi linear sederhana ini. Di akhir kuliah, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep regresi linear sederhana. Yang kedua, memahami metode kuadrat terkecil. Bahkan juga nanti kita tambahkan lagi dengan standar error estimate, ya. Dan pendugaan koefisien regresi linear, ya, alfa beta. Memahami adanya atau tidak adanya hubungan antara dua variabel melalui koefisien korelasi. Ya. Sehingga pokok bahasan kita, regresi linear sederhana, koefisien korelasi dua variabel, dan menghitung error square, ya, dan standar error estimate. Kita mulai dari konsep regresi linear. Definisi. Analisis regresi adalah analisis statistik yang mempelajari hubungan antara dua atau lebih variabel kuantitatif sehingga satu variabel dapat diramalkan dari variabel lainnya. Regresi linear bertujuan untuk menguji hubungan pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lain dengan model persamaan. Y, suatu fungsi dari X, ya, merupakan hubungan fungsional antara dua variabel yang dinyatakan secara matematis, di mana
Random variable X adalah variabel bebas, independent variable, dan random variable Y adalah variabel tak bebas atau dependent variable. Ya. Contoh hubungan fungsional itu yang deterministik, ya. Untuk yang deterministik, Y sama dengan Fx, jadi tertentu nilainya. Misalkan Y adalah total nilai penjualan suatu produk dalam ribuan rupiah, dan X adalah jumlah unit produk yang terjual. Jika harga jualnya 5.000 per unit produk, maka hubungan antara Y dan X dapat dinyatakan dalam gambar itu deterministik tetap. Semua nilai ada pada garisnya. Garis yang menghubungkan antara Y fungsi dari X, yaitu 5X. Jadi kalau X-nya 10, terjual maka nilainya 50. Kalau 20 kali 5, ya, karena 5X, ya 100. Ya, dan seterusnya. Nah, itu hubungan fungsional. Sekarang kita masuk ke model regresi linear sederhana. Ya. Kenapa sederhana? Karena dia dua variabel, variabel X sebagai independen dan Y sebagai dependen. Jadi model regresi, ya, dapat kita tulis Y adalah alfa tambah beta X tambah epsilon, ya. Kuantitas epsilon ini merupakan variabel acak, ya, yang diasumsikan terdistribusi normal dengan ekspektasi X-nya sama dengan 0 dan variansi dari X-nya sama dengan sigma kuadrat. Nah, kalau kita lihat, ya, garis kurva regresinya adalah garis lurus, ada percobaan data fungsi X independen, fungsi Y diobservasi, Y-nya, ya, jatuh tidak persis pada kurva regresi, ya. Maka nilai-nilai itu disebut nilai dari data yang diobservasi, dan nilai yang ada pada garis regresi ini adalah nilai estimasi. Maka di sini kita bisa mendapatkan perbedaan, deviasi, ada variansi antara nilai yang diestimasi yang ada pada kurva regresi dengan nilai yang diobservasi. Nah, disitulah muncul error. Nah, error itu ada dua jenis, ya, berdasarkan direlatifkan terhadap rata-rata yang disebut dengan error square, atau direlatifkan dengan prediksi atau estimasi disebut dengan standard error estimate, ya. Nah, yang pertama konsep least square estimator, atau yang kita sebut juga dengan nanti terkait dengan metode kuadrat terkecil, ya, least square. Jika Y sama dengan alfa tambah beta X tambah epsilon diestimasi melalui parameter, ya, alfa rata-rata, B rata-rata, epsilon menggambarkan besaran kesalahan penaksiran, ya. Epsilon adalah variabel acak dengan min-nya sama dengan 0, mu-nya 0, dan variansinya sama dengan sigma kuadrat. Sehingga kita bisa mengestimasi, memprediksi Y-nya yang kita gambar dengan Y topi, ya. Y topi adalah alfa rata-rata ditambah beta rata-rata kali X. Sehingga epsilonnya, ya, sebagai error adalah Y topi terhadap Y. Ya, ada selisih. Nah, beta rata-rata, alfa rata-rata dapat dihitung, ya, dari formula N dikali, kita kalikan dulu nilai X dan Y, dijumlahkan, dikurangi, ya, nilai X-nya dijumlahkan, nilai Y-nya dijumlahkan, kemudian diperkalikan, dibagi, ya, X-nya dikuadratkan untuk semua I, dikalikan dengan jumlah data observasi, dikurangi, ya,
dikurangi dari hasil penjumlahannya baru dikuadratkan. Sehingga kita dapat beta. Ya. Kalau kita dapat beta, kita bisa menghitung alfa ya dengan memasukkan suatu nilai yang sudah fix, yaitu Y rata-rata dan X rata-rata. Begitu beta dapat, ya, maka kita bisa dapat alfa karena data-data sampel X punya rata-rata, sampel Y punya rata-rata. Ya, pada saat X rata-rata dia akan memberikan Y rata-rata. Ketika beta sudah diketahui, alfa bisa ditentukan. Ya, kurang lebih demikian konsep menghitung parameter estimatornya, yaitu alfa dan beta. Ya, jadi contoh, ketika ada 4 data, 5 data didistribusikan, di plotting, maka terhadap X dia punya rata-rata, dalam hal ini 3, terhadap Y dia punya rata-rata, dalam hal ini 4. Ya. Nah, titik X rata-rata bersesuaian dengan titik Y rata-rata, dia ketemu. Ya. Nah, pada satu titik kita dapat nanti menghitung alfa ketika beta sudah kita dapat. Ya, beta itu menunjukkan slope-nya, ya, slope-nya, sehingga kita bisa hitung, ya, secara langsung X, Y itu data observasi ada 5 titik, ketika X-nya 1, ya, Y-nya 2, ketika X-nya 2, Y-nya 4, ketika X-nya 3, Y-nya 5, ketika X-nya 4, Y-nya 4, ketika X-nya 5, Y-nya 5, ya. X di rata-rata 3, Y-nya di rata-rata 4, ketemu titik perjumpaannya, ya, untuk menghitung nanti alfa. Nah, X kurang X ke rata-rata, ya, 1 dikurang tadi rata-rata 3, 1 kurang 3, min 2. 2 kurang 3, min 1. 3 kurang 3, 0. 4 kurang 3, 1. 5 kurang 3, 2. Ya. Demikian juga Y. 2 dikurangi rata-ratanya 4, minus 2. 4 kurang 4, 0. 5 dikurangi rata-ratanya 4, 1. 4 kurang 4, 0. 5 kurang 4, 1. Ya. Disquarekan, dikuadratkan. Ya. Jadi nilainya tadi direlatifkan terhadap rata-rata, kita sudah dapat. Kemudian disquarekan. Nah, itu kenapa muncul kata square. Disquarekan X-nya. Ya. Square-nya, kemudian ya, minus 2 dikuadratkan 4, min 1 kuadratnya 1, 0, 0, 1 dikuadratnya 1, 2, 4, dijumlahkan dapat 10. Ya. Kemudian kita lihat di sini, ini beta itu terkait dengan gradien, ya. Gradien delta Y terhadap delta X. Nah, makanya di sini X kurang X kuadrat, kalau dibagi dengan X kuadrat kan nanti menjadi kelihatan dia bahwa beta itu adalah slope-nya. Y kurang Y varian dibagi X kurang X varian, tapi hasil dari square-nya, ya. Hasil dari square-nya. Jadi kelihatan di sini X kurang X kuadrat, minus 2 kali minus 2, 4, min 1 kali 0, 0, 0 kali 0, 0, 1 kali 0, 0, 2 kali 1, 2. Jumlahkan 6. Bagikan dengan 10, dapatlah beta 0,6. Ya. Jadi kalau formula ini di sepintas dilihat, dia menggambarkan gradien delta Y per delta X. Ya. Jadi beta ini adalah gradien, slope-nya. Gambarkan slope-nya. Nah, beta bisa dihitung, setelah dihitung dapat 0,6, dia menyentuh titik X rata-rata, Y rata-rata. Ya. Maka dimasukkan dia Y rata-rata itu 4, alfa ditambah 0,6, X rata-rata 3, dari sini kita dapat alfanya 2,2. Sehingga kita bisa kembalikan, kita dapatlah persamaan regresi linear ini, Y sama dengan 2,2 tambah 0,6 X. Pada X0, dia 2,2. Ya. Pada X-nya 3, dia 4. Ya, kita sudah dapat kurva regresi linear dari 5 data observasi. Nah, hitungan error square, ya, perhitungan error square-nya, ya, kita harus cari dulu yang namanya
Ya, Y, XY, Y terhadap Y rata-ratanya 4. 2 kurang 4, minus 2, 4 kurang 4, 0, 5 kurang 4, 1, 4 kurang 4, 0, 5 kurang 1, 5 kurang 4, 1. Nah, dikuadratkan, disquarekan. Ya, min 2 kuadrat, 4, 0, 1 kuadrat, 1, ya, 0 kuadrat, 0, 1 kuadrat, 1. Kemudian kita sudah dapat persamaan regresinya tadi. Ya, kita punya persamaan regresi. Persamaan regresinya adalah Y topi sama dengan alfa 2,2 tambah 0,6 X. Sehingga ketika X1 kita bisa hitung 2,2 tambah 0,6 berarti 2,8. Ketika X sama dengan 2 berarti 2,2 tambah 2 kali 0,6 3,4. Y topinya, Y prediksinya, ya. Ketika X-nya 3, Y topinya 3 kali 0,6 tambah 2,2 sama dengan 4. Ketika X-nya 4, 4 kali 0,6 ditambah 2,2, jawabnya 4,6. Ketika X-nya 5, 5 kali 0,6 tambah 2,2 menjadi 5,2. Kita sudah dapat Y topi. Nah, kita bandingkan dengan Y rata-rata. Kita kurangkan dengan Y rata-rata, ya. Jadi, Y topi dibagi Y rata-rata. 2,8 Y rata-ratanya 4, minus 1,2. 3,4 dikurang 4, minus 0,6. 4 kurang 4, 0. 4,6 kurang 4, 0,6. 5,2 dikurang 4, 1,2. Kemudian kita squarekan, kita kuadratkan. Min 1,2 jadi 1,44, minus 0,6, 0,36, 0, 0, 0,6, 0,36, 1,2, 1,4. Dijumlahkan, 3,6. Sehingga R square-nya, kalau kita lihat di sini, 3,6 dibagi 6, ya. Y topi dikurang Y kuadrat, ya, dibagi Y kurang Y kuadrat. Jadi R kuadratnya menjadi 0,6, ya. Oke. Nah, selanjutnya kita memperkenalkan standard error of estimate, ya. Standard error of estimate itu sigma dari Y topinya dikurang Y dikuadratkan dibagi N kurang 2. Jadi dalam hal ini kita punya data sebaran XY, Y topinya tadi sudah kita hitung, ya. Dari persamaan regresi kita dapat Y topi, regresinya 2,2 tambah 0,6 X, X-nya 1, 2,8, ya. 3,4, 4, 4,6, 5,2 yang tadi. Nah, Y topi dikurang Y, ya, dia direlatifkan terhadap Y. Y topi terhadap Y, nah, 2,8 kurang 2, 0,8, 3,4 kurang 4, minus 0,6, 4 kurang 5, min 1, 4,6 kurang 4, 0,6, 5,2 kurang 5 sama dengan 0,2. Dikuadratkan, ya, 0,8, 0,64, minus 0,6, 0,36, min 1, 1, 0,6, 0,36, 2, 0,4. Dijumlahkan, 2,4. Nah, akar dari 2,4 dibagi N kurang 2. N observasinya ada 5, jadi bagi 3. Akar dari 2,4 bagi 3 atau akar 0,8, jawabnya 0,89. Jadi, kalau kita lihat gambarnya di sini, ya, Y topi itu yang orange, yang hijau itu adalah Y, ya, nilai observasinya. Nah, di sini ada error, dan kelihatan errornya. Nah, error estimate-nya itu setelah dihitung, dia minus 0,89. Jadi dua perhitungan kita terkait error, ya, error square dan error estimate, ya, standar error estimate, ya. Jadi kalau kita komparasi, kalau error square dia direlatifkan terhadap rata-rata, kalau standar estimate direlatifkan terhadap Y, ya, prediksi terhadap Y, kira-kira kurang lebih komparasi dan perbandingannya demikian, ya. Kalau R square itu direlatifkan terhadap rata-ratanya, kalau standar error direlatifkan terhadap nilai Y dan prediksinya. Ya. Kita akan masuk ke subtopik berikutnya, koefisien korelasi. Ya. Apa itu koefisien korelasi? Adalah nilai yang menunjukkan kuat tidaknya hubungan linear antara dua variabel. Dia tidak menghubungkan sebab akibat, tapi kuat tidaknya dua variabel. Ya,
Koefisien korelasi tidak menggambarkan relasi hubungan sebab akibat, tapi dia menggambarkan relasi kuat tidaknya hubungan antara dua variabel, ya. Dapat dihitung, ya, koefisien korelasi rho itu fungsi dari jumlah observasi n, perkalian data x dan y dijumlahkan, kemudian penjumlahan nilai x dikurangkan dengan penjumlahan nilai x dan nilai y dibagi, ya. Formulanya sudah ditentukan, ya. N dikali x-nya dikuadratkan kemudian dijumlahkan, ya. Dijumlahkan semua x kemudian dikuadratkan, ya. Demikian juga y-nya dikali akar dari n dikali y-nya dikuadratkan dijumlahkan, dikurangi y-nya dijumlahkan dikuadratkan, ya. Hanya hubungan kuatnya itu koefisien korelasi berkisar antara -1, ya. Relasinya berkebalikan, hubungan kekuatannya berkebalikan, dan 1 positif, artinya berkebalikan. Jika x-nya diperbesar, y-nya jadi mengecil, ya kurang lebih gitu gambarnya, slope-nya negatif. Kalau yang positif mengikuti x-nya diperbesar, y-nya juga ikut diperbesar, ya. Kalau tidak punya korelasi, ya dia bisa sembarang. Kurang lebih, ya. Koefisien korelasi itu menggambarkan kuat tidaknya, tidak menggambarkan hubungan sebab akibat, ya. Ya, tidak menggambarkan hubungan sebab akibat. Nilainya berkisar antara -1 dan 1. Tanda positif menggambarkan hubungan yang searah, tanda negatif berlawanan arah, ya. Koefisien korelasi itu ada persen, hubungan linear, dan ada Spearman rank correlation, ya. Trend relationship. Ya, untuk memahaminya kita lihat contoh. Diketahui data pengeluaran iklan X miliar dengan total profit penjualan suatu produk komputer per bulan Y miliar selama 4 bulan sebagai berikut. Jadi ada 4 bulan, ya. Pada X-nya 2, ya, biayanya 2 miliar, keuntungannya 5 miliar, ya, penjualannya 5 miliar. Biaya iklan 1 miliar, penjualannya 3 miliar. Biaya iklan 5 miliar, tapi penjualannya cuma 6 miliar. Tidak beriklan, penjualannya 2 miliar. Buatlah scatter plot untuk data tersebut. Hitung koefisien korelasinya. Ya, scatter plot itu hubungan relasi antara X dan Y. Jika pengeluarannya 2 miliar, maka penjualannya 5 miliar. Jika pengeluarannya 1 miliar, penjualannya 3 miliar. Jika tidak ada pengeluarannya, penjualannya 2 miliar. Jika pengeluarannya 5 miliar, penjualannya 6 miliar. Ini namanya scatter, penyebarannya seperti apa. Kemudian koefisien korelasi, setelah kita masukkan ke formula, jadi kita hitung dulu formulanya, X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, kalikan XY, ya, totalnya dijumlahkan, kemudian masukkan ke persamaan tadi, ya, X kali Y 43, N, ya, total X kali total Y 16 kali 8 dibagi N 4 di penyebut, ya, akar dari 30 dari X kuadrat, kemudian X kuadrat 8 totalnya dibagi N 4 kali, ya, Y kuadrat jumlahkan 74, ya. Kemudian Y dikuadratkan 16 kuadrat dibagi N 4, ya, dapatlah 0,930. Contoh 2. Diketahui relasi data waktu belajar dengan UTS probabilitas dan statistika sebagai berikut. Jadi kalau dia 2 jam belajarnya per minggu, maka nilainya 35, ya. 3,2 jam per minggu nilai UTS-nya 39. 6 jam per minggu nilai UTS-nya 55. Tentukan persamaan regresi linear. Berapa estimasi nilai UTS jika hanya belajar 1,5 jam per minggu?
Berapa estimasi nilai UTS jika hanya belajar 11 jam per minggu? Tentukan koefisien korelasi antara variabel X selama belajar dengan Y nilai UTS. Ya. Pertama kita menghitung dulu koefisien alfa dan beta. Ya. Itu koefisien alfa dan beta, masukkan ke formula, beta fungsi dari N, ya. N-nya ada 13 sampel, 13 observasi. Kemudian perkaliannya dijumlahkan, ya, perkalian X dan Y dijumlahkan itu 5842,7 dikurangi X-nya dijumlahkan 79,9, Y-nya dijumlahkan semua 839, di penyebutnya ada N kali sigma, X-nya yang dikuadratkan, ya. X dikuadratkan dijumlahkan 575,6, ya. Dikurangi, ya, sigma XI, ya, dijumlahkan XI-nya, ya, dijumlahkan 79,9 dikuadratkan, ya, sehingga kita mendapatkan betanya 8,13. Nah, menghitung alfa, masukkan nilai rata-rata, nilai X rata-rata, Y rata-rata sebagai parameter, ya. Masukkan beta. Beta kali X rata-rata, X rata-rata tadi 6,15. Ya, 6,15. Y rata-rata 65,54. Jadi 65,54 dikali X rata-rata, ya, 6,15 kali beta dapat 14,56. Sehingga persamaan prediksinya kita dapat, ya, 14,56 ditambah 8,13 beta kali X. Nah, yang B ketika X-nya sama dengan 1,5 tinggal 8,13 kali 1,5. Ya, nilai UTS-nya diprediksi 26,755. Jika 11 jam per minggu, tinggal masukkan 11 dikali 8,13. Ah, nilai UTS saja nilainya maksimum 100. Nah, ini tidak menggambarkan hubungan sebab akibat. Itu tadi itu menjawab tadi sifat bahwa tidak menjawab sebab akibat. Ya, karena nilai UTS tidak ditentukan hanya faktor lamanya belajar, juga daya serap, ya, daya cerna, ya, daya nalar, ya. Makanya nilainya menyimpang dari nilai maksimum 100. Dia tidak menggambarkan nilai sebab akibat. Dari persamaan kita menghitung koefisien korelasi, N-nya ada 13, perkaliannya tadi 58,42, ya. Masukkan ke formulanya, kita dapat 0,97. Mendekati angka 1. Jadi ini relasinya kuat antara X dan Y. Jadi dia hanya mampu mengatakan bahwa relasi nilai UTS, relasi nilai pelajaran, ya, kuat di relasinya dengan lama belajar, ya. Kalau dia nggak belajar, ya nilainya rendah, kira-kira gitu. Secara konsep kita selesai, kita telah membahas bagaimana menetapkan kurva regresi linier melalui parameter rata-rata alfa dan beta. Kemudian kita sudah menentukan koefisien korelasi, dan kita juga sudah menentukan error estimate dan error square, ya. Kita akan masuk ke review, ya. Kita akan masuk ke review, kita review dengan quizzes. Kita mereview dengan quizzes, ya. Quizzes ini juga kita gunakan untuk mendata kehadiran melalui laporan, ya. Juga kita gunakan untuk menilai karena ada 30% bersama dengan tugas, nilainya ada bobotnya 30%. Baik. Ya, dari catatan kita, analisis review pertama, analisis regresi adalah analisis statistik yang mempelajari hubungan antara dua atau lebih variabel kuantitatif sehingga satu variabel dapat diramalkan
dari variabel lainnya. Pernyataan ini adalah pernyataan yang benar. Satu lagi pernyataan benar itu terkait dengan koefisien korelasi, adalah nilai yang menunjukkan kuat tidaknya hubungan linear antara dua variabel. Ya. Kemudian review ketiga kita sudah bicara data observasi. Ya. Tabel di atas menunjukkan tinggi badan X dalam sentimeter dan berat badan Y dalam kilogram. Dari 10 orang dewasa, ya, dari 10 orang dewasa, jika X adalah variabel independen, Y adalah variabel dependen dalam model regresi, alfa tambah beta X tambah epsilon. Hari Minggu jam 8.30 pagi. Iya. Dari data ini dapat dihitung beta sama dengan ya. Kita bisa hitung model, kita buat dulu Excel-nya, kita bisa hitung ya dari persamaan beta, ya persamaan yang sudah kita tentukan, ya. Dari persamaan beta yang sudah kita tentukan, X data, Y data dijumlahkan, kemudian dicari rata-ratanya dibagi 10, Y juga begitu dijumlahkan dicari rata-ratanya. X kuadrat, X-nya dikuadratkan, ya. 150 dikuadratkan 22.500 dan seterusnya. Dijumlahkan 277.421. Dirata-ratakan dibagikan 10, ya. Y-nya juga demikian. Y dikuadratkan 55 kuadrat 3025. Dijumlahkan 54.518. Dirata-ratakan dibagi 10 5451,8. Dikalikan X kali Y 150 kali 55 8250 dan seterusnya dijumlahkan 122.317 di rata-rata dibagi 10, ya. Jadi dari persamaan beta ini N dikali XY, ya. N dikali XY setelah dijumlah itu artinya 10 dikali ya X kali Y 122.317 kali 10. Sigma X kali sigma Y, ya. Sigma X-nya itu tadi adalah 1663 dikalikan sigma Y 730 di pembilang nih. Di pembilang kita jika diselesaikan nilainya 9.180. Di penyebutnya N dikali sigma XI kuadrat, ya. X-nya dikuadratkan, kemudian dan seterusnya dijumlahkan, ya. Dijumlahkan itu 277421, ya. Kemudian dikalikan N10, dapatlah 2774,210. Kemudian yang di sebelah kanan penyebut ini dijumlahkan untuk XI, jumlahnya itu adalah 1663 dikuadratkan. Nah, gitu. Dikuadratkan 2765569, ya. Pembilang dibagi penyebut dapat beta 1,062377, ya. Nah, jika dimasukkan betanya udah dapat, X rata-rata tadi dimasukkan nilainya 1663, Y rata-rata dimasukkan angka 730, kalau dimasukkan ke persamaan rata-rata ini tadi kita dapat alfa dari rata-rata X rata-rata Y rata-rata itu sama dengan minus 1036733. Ini untuk pertanyaan berikutnya nanti. Jadi sementara beta dulu. Nah, soal yang sama untuk menghitung alfa, ya, dengan cara yang tadi, ya. Setelah didapat betanya dimasukkan ke persamaannya, kita dapat alfanya, ya. Kita dapat alfa. 5. Kita dapat sudah persamaan garisnya, data yang tadi, persamaan kurva regresinya, alfanya minus 103,67 ditambah betanya 1,062x. Jika X-nya 175, tinggal masukkan X-nya 175 kali 1,062 dikurangi 103,67, ya. Kita bisa dapat hasilnya 82,24, ya. Ini soal yang berbeda, ya.
soal yang berbeda mirip 10 ini juga 10 observasi ya. Berhitung nilai betanya ya, kita menghitungkan ke Excel-nya alat bantunya XY, X kuadrat, Y kuadrat, XY, masukkan ke model contoh yang sama tadi ya. Oleh pembilang dibagi penyebut kita dapat betanya 1,073 ya, contoh mirip tadi. Jika dimasukkan beta X, X-nya rata-rata sama dengan Y rata-rata, kita dapat alfa min 15,20 ya. Min 15,20. Min 15,20 ya. Kita dapat min 15,20. Nah, sama kita sudah mendapatkan alfa min 15,20, beta 1,073, Y-nya adalah beta X. Jika X-nya 60, berarti 60 kali 1,073 dikurangi 15,2, maka kita dapat nilai Y-nya yang kita prediksi 49,2 ya. Masukkan X-nya 60, dapat Y-nya 49,2. Nah, kita masuk data yang sama, tapi kita menghitung error square-nya. Ya. Kita menghitung error square-nya sekarang. Ya. Jadi Y-nya sudah didapat, kita hitung error square-nya. Tapi kita coba lihat error square-nya. Ya. Nah, ini persamaan regresi linearnya juga bisa kita hitung ya dengan melihat langsung ya sigma Y dibagi sigma X-nya. Ya. Mari kita lihat X-nya diketahui, data X rata-rata, X dikurang X rata-rata ya. 54,5 dikurang 56,9 minus 2,41 ya. Untuk semua data ketika dijumlahkan dia 0, rata-ratanya 0. Ya. Y dikurang Y rata-rata 61,5 dikurang Y rata-rata ya 45,9 ya 15,65 dan seterusnya. Kemudian X dikurang X rata-rata dikuadratkan, X dikuadratkan jadi minus 2,41 dikuadratkan 5,81 dijumlahkan 762,05. X dikurang X rata kali Y kurang Y rata dijumlahkan 8,17 ya, dibagikan terhadap X kurang X rata, jadi ini adalah gradien ya, tinggallah Y gradiennya dapat 1,073 ya. Dimasukkan di X rata-rata Y rata-rata ya. X rata-rata Y rata-rata kita dapat alfa min 15,2 sehingga persamaan 15 minus 15,2 tambah 1,07 konfirmasi ya. Ini adalah cara lain untuk menghitung regresi linier. Nah, tinggal menghitung error square-nya. Ketika kita sudah dapat persamaan regresinya, kita hitung Y terhadap Y rata-rata, ya, Y 61,5 terhadap rata-ratanya Y 45,9, 15,65, dikuadratkan 244,92. Nah, kita dapat Y prediksi Y topi adalah alfa, ya, alfa tambah beta X, ya, X-nya 54,5, ya. X-nya 54,5 ya, tadi sudah didapat. Masukkan Y topiknya. Y topiknya dikurang Y rata-rata ya, 27,61. Untuk seterusnya dijumlahkan 458,50. Y kurang Y rata-rata 61,5 kurang Y rata-rata 45,9 ya. Dikuadratkan ya, dikuadratkan. Kemudian dijumlahkan, ya, dijumlahkan. Nah, akhirnya kita dapat errornya Y topi kurang Y rata-rata 21953,16 dibagikan penjumlahannya Y topi kurang Y rata 458,50 dapatlah 12,14 ya, dapat 12,14. Jadi kita sudah memahami R square. Satu lagi,
bagaimana standar error estimate. Standar error estimate. Nah, kita bagaimana standar error estimate, ya. Jadi standar error estimate adalah penjumlahan dari Y topi kurang Y. Ya, Y topi tadi kita sudah dapat dari persamaan regresi, kemudian dikurangi Y, ya, misalnya 43,26 kurang 61,5, ya, dapat 27,61, dikuadratkan, ya, dikuadratkan. Ya, dikuadratkan, ya, dapatlah 332,52, dijumlahkan dapatlah 930,94, ya, diakarkan tapi dibagi dengan n kurang 2, n-nya 10 kurang 2 dibagi 8, dapatlah dia 10,79. Jadi dari error square dapat 12,14 tadi, sekarang dari standard error kita dapat 10,79, ya. Demikian kita sudah sampai ke akhir dari